Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, muslimin wal muslimat, dimanapun Anda sekarang berada, semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu merahmati kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita ke jalan kebenaran yang telah Ia sampaikan kepada kita melalui utusan-utusannya, yaitu para nabi dan para rasul, beserta orang-orang yang Allah takdirkan untuk meneruskan dakwah para nabi dan para rasul. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing kita kepada kebenaran, yang kebenaran tersebut telah ada di permukaan bumi pasca diutusnya para nabi dan para rasul. Salawat dan salam kepada nabi kita tercinta, rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang telah berjalan di atas kebenaran dan telah menjauhi keburukan. Dan itu akidah kita yang kita sedikit pun tidak ragu di dalamnya, bahwa nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, Allahumma salli wa sallim alaihi, adalah rasul yang telah berjalan di atas kebenaran dan tidak melenceng sedikit pun dari kebenaran tersebut. Dari awal beliau diutus menjadi nabi dan rasul sampai akhirnya beliau meninggalkan kehidupan di permukaan bumi ini. Dan itu adalah rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di awal-awal surat Yasin, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Engkau, wahai Nabi, wahai Rasul, benar-benar salah satu di antara utusan Allah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau benar-benar di antara Rasul yang diutus oleh Allah. Rasul yang diutus oleh Allah adalah banyak. Di antaranya adalah Nabi kita tercinta SAW. Sekaligus beliau adalah Rasul terbaik. Rasul yang paling mulia dari seluruh Rasul yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Namun bahasan kita adalah ayat setelahnya. Ala siratim mustaqim. Engkau berada di atas jalan yang lurus. Engkau berada di atas jalan yang lurus. Rekomendasi dari Allah yang telah menurunkan kepada kita Al-Quran dan telah menurunkan kepada kita syariat Islam, yang telah menurunkan kepada kita jalan yang lurus, yang telah menurunkan kepada kita kebenaran, yang telah menurunkan kepada kita jalan menuju ridhonya dan surganya, dan telah menyampaikan kepada kita mana jalan yang menjauhkan kita dari ridhonya dan menyampaikan kita ke nerakanya. Dan Rasul telah berjalan di atas jalan itu. Dan perjalanan Rasul di atas jalan yang lurus
Dan apa yang beliau sampaikan kepada umat, subhanallah, lengkap seluruh kebenaran dan tidak tersisa kebenaran yang belum diajarkan. Bahkan tidak tersisa kesalahan yang belum dilarang. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apa tujuan Allah menurunkan Al-Quran? Menerangkan agama. Dan apa tujuan Allah mengutus para nabi dan para rasul? Menerangkan agama. Dan tidaklah Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan rasulnya tercinta, melainkan setelah agama ini sempurna, Allah sampaikan kepada manusia melalui beliau. Oleh karena itu, di hari-hari terakhir kehidupan beliau, di antara hari-hari terakhir kehidupan beliau, turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, di tahun terakhir kehidupan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, karena di awal tahun setelahnya beliau wafat, Allah tabaraka wa ta'ala turunkan rekomendasi bahwa agama ini telah sempurna. Di musim haji, di bulan terakhir, di tahun ke-10 pasca hijrahnya Nabi kita tercinta SAW, tahun 10 Hijriah, turun firman Allah tabaraka wa ta'ala di musim haji. Di tahun itu, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Akmaltu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa atmam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah sempurnakan juga untuk kalian nikmatku, dan aku telah ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, tanamkan ini dalam hati kita sebagai keyakinan yang tak tergoyahkan. Tanamkan ini dalam hati kita sebagai akidah yang kita tidak pernah ragu bahwa semua kebenaran telah diterangkan. Semua kebenaran telah diajarkan. Semua jalan yang mendekatkan manusia kepada ridho Allah dan surga Allah telah diajarkan. Sebaliknya, semua jalan yang mendekatkan manusia kepada neraka Allah telah disampaikan dan dilarang. Gagal akan pemahaman ini berbahaya. Tidak yakin akan poin yang tadi kita katakan, pertama bertabrakan dengan ayat Al-Quran, dan yang kedua bertabrakan dengan hadis-hadis Nabi kita tercinta, yang ketiga bertabrakan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salaful Ummah, para sahabat Nabi tercinta, yang mereka semuanya sepakat, masuk akidah para imam-imam mazhab, bahwa agama telah diajarkan semuanya. Kewajiban kita mencari kebenaran tersebut dan mengamalkannya setelah datang kepada kita, sampai kepada kita kebenaran tersebut. Ini penting untuk kita sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Tujuan Allah tabaraka wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul, disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa, rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Allah telah mengutus para rasul ke permukaan bumi, mubashirina wa mundhirina, mereka memberikan kabar gembira untuk orang yang mau taat kepada risalah yang mereka bawa, patuh kepada agama yang mereka sampaikan, karena mereka menyampaikannya dari Allah. Wa mundhirina, sekaligus mereka memberikan peringatan mara bahaya untuk mereka yang menolak dan tidak mau patuh dan taat kepada agama yang Allah turunkan. Berikutnya Allah katakan di ayat yang sama, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Agar manusia, garis bawahi ini saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, garis bawahi, agar manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah
agar manusia tidak memiliki hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para nabi dan para rasul, dan di hadapan Allah maksudnya di hari kiamat. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Rabb yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini ada di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-165. Mari kita lihat dengan seksama apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi, bahwa Allah menurunkan agama melalui para nabi dan para rasul yang Allah utus, dan para nabi dan para rasul menyampaikan agama itu kepada manusia, menerangkan bahwa kalian wajib patuh dan taat kepada apa yang Allah turunkan. Kalau kalian patuh dan taat, akan ada kabar gembira untuk kalian di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di surga, insya Allah. Dan kalau kalian tidak mau mengikuti agama ini, apa yang telah Allah turunkan, maka kalian akan berbahaya. Peringatan mara bahaya akan adanya azab yang sangat dahsyat di dunia sebelum di akhirat, di dunia sebelum di neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Garis bawahi, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi hujjah manusia nanti di hadapan Allah. Kenapa? Karena kebenaran telah diterangkan. Syariat telah disampaikan sempurna. Kebenaran sudah Allah turunkan ke permukaan bumi. Hujjah Allah telah tegak. Allah telah menyampaikan melalui apapun yang Allah inginkan sampai kepada manusia. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengikuti, dan kewajiban kita adalah patuh dan taat, dan kita wajib untuk tidak melanggar syariat. Di zaman kita sekarang, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, terlalu banyak orang yang berusaha untuk membuat kita ragu akan poin yang tadi. Wallahi. Wallahi. Terlalu banyak orang yang berusaha menanamkan keraguan kepada kita. Dengan mengatakan bahwa kebenaran itu belum jelas. Kebenaran itu belum pasti. Ketika kita bertanya, kenapa Anda berpandangan seperti itu? Fokus jawaban kepada pandangan manusia terhadap kebenaran. Bukan kepada kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, dan kebenaran yang Allah turunkan di dalam hadis-hadis Nabi. Dalam hadis Nabi kita tercinta SAW, tidak ke sana mereka bawakan kebenaran. Tetapi kebenaran yang mereka maksud adalah sudut pandang manusia terhadap kebenaran. Saudaraku, saudariku, tolong bedakan kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan di dalam dakwah Nabi tercinta, yang ada di dalam hadis-hadis Nabi kita tercinta. Kebenaran yang ada di dalamnya itulah shiratal mustaqim. Dan Rasul telah mengamalkan kebenaran itu di dalam ayat yang telah kita bawakan tadi di awal surat Yasin. Dan mudah-mudahan semua kita hafal awal surat Yasin itu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Shiratal mustaqim telah diajarkan Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan telah diamalkan secara sempurna oleh Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Ini kebenaran yang ada di dalam sunnah Nabi kita tercinta SAW. Kalau kebenaran dalam makna ini telah ada di permukaan bumi semenjak diutusnya Nabi sampai sekarang. Akan tetapi lihat, dengarkan, ketika mereka mengatakan bahwa kebenaran di permukaan bumi ini belum jelas, bukan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, tetapi sudut pandang manusia soal mana yang benar. Cara penilaian manusia, pemahaman manusia tentang yang mana yang benar. Ini dua kondisi yang berbeda. Ini dua sudut pandang yang berbeda.
Kita ketika berbicara kebenaran sudah ada di permukaan bumi, dan kebenaran sudah Allah terangkan, agama semuanya telah jelas. Yang kita maksud bukanlah sudut pandang manusia soal kebenaran. Yang kita maksud adalah kebenaran yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta SAW, dan disampaikan oleh Nabi kita tercinta di dalam dakwah beliau kepada manusia, dari awal beliau berdakwah sampai akhir hayat beliau. Ini kebenaran yang kita maksud. Kita tidak berbicara sudut pandang orang tentang mana yang benar. Namun beginilah penggiringan cara berpandang untuk menyatakan bahwa kebenaran di permukaan bumi belum jelas. Buktinya, saya menganggap ini yang benar. Menurut saya. Anda menganggap itu yang benar. Menurut Anda. Si fulan, si A daripada manusia menganggap itu yang benar. Si B menganggap ini yang benar. Sudut pandang kita berbeda soal kebenaran. Itu realita nyata dalam kehidupan. Kita berlima, boleh jadi sudut pandang kita kelima-limanya berbeda. Ada 5, ada 10, ada 20 manusia berkumpul dalam satu majelis, boleh jadi sudut pandang mereka berbeda-beda. Tapi itu sudut pandang orang terhadap kebenaran, bukan kebenaran yang Allah turunkan di dalam Al-Quran dan dalam hadis. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Ketika ada penggiringan opini bahwa kebenaran belum mutlak dengan membawa argumentasi sudut pandang manusia soal mana yang benar, kemudian dengannya diinginkan oleh mereka kita meyakini kebenaran di dunia ini belum jelas, yang terjadi adalah kebebasan berpendapat. Silahkan, kalau itu menurut Anda yang baik dan benar, lanjutkan. Silahkan, menurut Anda kalau itu yang baik, lanjutkan. Kalau menurut saya ini yang baik dan benar, saya akan mengamalkan ini. Dan ini kalau masuk di dalam hati seorang hamba, tertanam di dalam hati seorang manusia, akan menggiringnya kepada aneka ragam jalan kesalahan. Wallahi. Kalau kebenaran dikembalikan kepada sudut pandang manusia. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa Fir'aun mengatakan kepada kaumnya terhadap agama Nabi Musa, bahwa agama Nabi Musa agama yang batil. Apa yang didakwakan oleh Musa adalah kebatilan. Dan agama kalian yang benar adalah agama yang sedang kalian jalani sekarang ini. Inni akhafu ayyubaddila dinakum wa ayyudhira fil ardil fasad. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, aku takut Musa merubah agama kalian. Dan aku takut Musa membuat aneka ragam kerusakan di permukaan bumi. Fir'aun, sudut pandang. Ma'ahdikum illa ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Aku sampaikan kepada kalian apa yang menurutku pandangan terbaik, sudut pandang terbaik, wa ma'ahdikum illa sabila rasyad. Dan aku tidak mengajak kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Apa ini? Fir'aun dengan sudut pandang kebenaran melalui sudut pandangnya Fir'aun. Kalau kemudian antara sudut pandang Nabi Musa tentang kebenaran yang datang dari wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, kemudian disejajarkan dengan pendapat Fir'aun, lalu manusia boleh memilih, tidakkah ini kehancuran, super kehancuran dalam berkeyakinan, dalam beragama? Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam, tidakkah Nabi Muhammad SAW dituding, engkau memecah belah kaum Quraisy? Kami awalnya bersatu, semenjak datang dakwahmu kami berpecah belah. Bahkan anak keluar dari jalur ayahnya. Bahkan
Budak keluar dari jalur majikannya. Budak tidak lagi patuh dan taat kepada tuannya. Saudara dengan saudara berpisah. Ayah meninggalkan anak, anak meninggalkan orang tua. Anak meninggalkan orang tuanya. Dan kami memandang engkau adalah orang yang memutus hubungan silaturahim, memecah belah kesatuan orang Quraisy. Inna lanaraka ash'am. Sesungguhnya engkau adalah orang yang membawa keburukan kepada kami, hal yang dia adalah sial kepada kami, wahai Muhammad. Kami tidak melihat ada orang yang membawa kesengsaraan, kebinasaan, kesialan kepada keluarga ayahnya lebih daripada dirimu. Ini apa? Ini pernyataan sudut pandang Quraisy tentang kebenaran. Manakala kebenaran dilihat dari sudut pandang manusia lalu disejajarkan. Begini Nabi melihat kebenaran, begini orang Quraisy melihat kebenaran, begini kaum Romawi di saat itu melihat kebenaran, begini kaum Persia penyembah api ketika itu melihat sudut kebenaran, dan begini, dan begini. Lalu kemudian itu disejajarkan menjadi satu. Silahkan pilih, karena kebenaran belum jelas. Tidakkah ini pendapat yang sangat aneh? Tidakkah ini akidah yang sangat rancu? Tidakkah ini pintu untuk manusia memilih sesuai hawa nafsunya? Oleh karena itu, saudaraku, di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, kita lihat ayatnya, Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah berfirman di ayat yang ke-29 dari surah Al-Kahfi. Di ayat yang ke-29 dari surah Al-Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah, kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Kebenaran itu telah datang. Telah ada. Dan dia telah Allah turunkan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang mau kufur, silahkan kufur. Di sini Allah membahas dua hal yang berbeda. Satu, kebenaran telah nyata, telah Allah turunkan, telah Allah sampaikan. Kedua, pilihan manusia akan kebenaran. Ikut atau tidak. Sudut pandang manusia akan kebenaran, mau yang benar ini atau mau yang lain. Terlihat jelas, ma'asyiral muslimin, bahwa berbeda antara kebenaran dan sudut pandang manusia soal yang benar. Dua hal yang berbeda. Tak boleh disamakan. Menyamakannya adalah menyamakan antara al-haq dan batil. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan kebenaran telah datang dari Rabb kalian. Allah telah menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, mana jalan yang akan menyampaikan Anda kepada ridho Allah dan surganya, dan mana jalan yang akan mengantarkan Anda kepada murka Allah dan nerakanya. Wa hadainahu najdain. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Balad ayat yang ke-9 kalau Anda tidak khilaf, atau ke-10. Wa hadainahu najdain. Kami telah ajarkan kepada manusia dua jalan. Ajarkan maksudnya kami telah sampaikan kepada manusia, kami telah terangkan kepada manusia dua jalan. Jalan kebaikan yang akan mengantarkan manusia kepada ridho Allah dan surga Allah, dan jalan keburukan yang akan mengantarkan manusia kepada murka Allah dan neraka Allah. Wa hadainahu najdain. Kami telah sampaikan. Oleh karena itu, kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam bab ini. Kita tidak ingin berpanjang-panjang dalam bab ini, dan Ana rasa apa yang ingin Ana sampaikan secara taq'id akidah, mengokohkan akidah bahwa kebenaran telah ada.
telah disampaikan Allah kepada kita, telah Allah turunkan di dalam Al-Quran, telah Allah sampaikan kepada kita dengan Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa lain saya mengatakan kebenaran sudah ada di permukaan bumi. Barang siapa ingin mencarinya dengan ikhlas, dengan hati yang tulus, mencari yang mana yang benar, dia akan bertemu dengan kebenaran, dan itu janji Allah di akhir surah Al-Ankabut. Di akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan kami tersebut. Janji Allah. Ikhlaskan hati mencari kebenaran, tuluskan keinginan untuk mencari mana yang ya Rabbku, mana yang benar, dan minta kepada Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar adalah benar adanya dan berikan aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan tunjukkan kepada kami, berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkan dan menjauhi yang batil. Sekiranya kebenaran tidak ada di permukaan bumi, seperti yang mereka ingin katakan, seperti yang mereka ingin tanamkan, seperti yang mereka ingin kita yakini, itu kebenaran belum jelas, pertanyaan simpel adalah, lalu untuk apa Rasul diutus? Kalau pada akhirnya kebenaran tidak jelas. Kalau pada akhirnya kebenaran tidak ada. Pertanyaan simpel adalah, lalu untuk apa Al-Quran diturunkan? Kalau pada akhirnya Al-Quran tidak mengajarkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana jalan menuju ridho Allah dan surga Allah. Mana jalan menuju neraka Allah dan murka Allah. Lalu untuk apa dikirim Al-Quran? Diutusnya Rasul. Untuk apa diturunkannya Al-Quran? Al-Quran tidak membawa kebenaran. Qul billahi alaikum. Al-Quran tidak menunjukkan kepada kita mana yang benar. Sementara Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang sudah kita bacakan sebelumnya. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Adapun kemudian orang mengatakan Al-Quran ini adalah sumber terorisme, ini sudut pandang mereka terhadap Al-Quran. Dan itu tidak akan merubah hakikat yang ada di dalam Al-Quran. Wallahi itu yang terjadi. Mereka menganggap bahwa referensi terorisme ada di dalam Al-Quran. Agama ini agama yang mengajak manusia untuk melakukan terorisme di permukaan bumi. Padahal batil. Allah tidak mengajarkan itu di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu di dalam sunnahnya. Namun mereka memahaminya salah dan memahami dalil-dalil Al-Quran yang salah. Dan Al-Quran bebas dari akidah mereka yang batil. Saudara-saudara kita yang punya pemahaman terorisme. Agama tidak pernah mengajarkan itu. Agama mengajarkan kepada akhlak tingkat tinggi. Bahkan agama mengajarkan akhlak kepada hewan lebih daripada itu. Apalagi agama tidak hanya mengajarkan akhlak kepada manusia, agama mengajarkan akhlak kepada hewan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin dan percaya bahasan pembukaan tadi mudah-mudahan sudah kita fahami dengan baik bahwa agama Al-Quran, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi tercinta SAW telah sempurna mengajarkan kepada manusia mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Mana yang diizinkan untuk Anda lakukan, mana yang tidak diizinkan untuk Anda lakukan. Mana yang akan membawa Anda kepada ridho Allah, mana yang akan membawa Anda kepada murka Allah, mana yang akan membawa Anda kepada surga Allah, mana pula yang akan membawa Anda kepada neraka Allah. Sudah? Pilihan terserah Anda. Anda mau ikut ini, silakan. Tidak mau, silakan.
ayat-ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Al-Kahfi, faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Itu pilihan hidupmu. Engkau memilih untuk patuh dan taat kepada kebenaran yang ada, silakan. Dan Anda akan dapat kabar gembira. Dengan ridho Allah, kelapangan yang Allah berikan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kedamaian di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat lebih hebat daripada yang ada di dunia. Anda tidak mau ikut, itu juga Anda berhak untuk melakukannya dan terima akibat daripada tidak ikut. Persis ayat setelah ayat kursi. Persis ayat setelah ayat kursi, surah Al-Baqarah 256, Allah lebih tegas mengatakan, La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas yang mana kebenaran, yang mana penyelewengan. Sungguh telah jelas yang mana yang hak, yang mana yang batil. Sungguh telah jelas yang mana kebenaran, yang mana kebatilan. Sungguh telah jelas yang mana agama yang hak, yang mana agama yang batil. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa orang beragama. Maksudnya, paksa orang untuk masuk agama Islam. Tidak boleh. Nabi SAW tidak pernah memaksa manusia pada kebenaran. Bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Seluruh para Nabi dan para Rasul. Sampai istri Nabi Nuh tidak dipaksa oleh Nabi Nuh untuk patuh dan taat kepada Nabi Nuh. Demikian juga dengan anak Nabi Nuh. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Bicara la ikraha fiddin, bicara pilihan, sudut pandang orang, dan apa yang akan dia pilih. Kebenaran sudah diterangkan, kalau kemudian Anda tidak terima, silakan. Dan ada konsekuensinya. Kalau Anda bertahan di atas agama nenek moyang, silakan. Ada konsekuensinya. Begitu yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kalau kita katakan toleransi yang benar adalah dalam kalimat la ikraha fiddin. Tidak boleh memaksa manusia dalam agama. Itu bukan berarti kebenaran belum jelas. Itu soal pilihan. Dan pilihan manusia adalah konsekuensi yang harus dia terima dari pilihannya. Dia memilih sesuatu plus konsekuensinya. Dan ini tidak boleh dipaksa. Nas tegas dalam Al-Quran, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa manusia dalam beragama. Kalau kemudian dia ingin memilih agama Quraisy, pilihlah. Kalau ingin meninggalkan agama Quraisy mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW, pilihlah. Raja Najasyi, agama Nasrani, tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Orang Romawi yang masih di atas agama Raja Najasyi, Nasara, tidak dipaksa untuk masuk agama Islam. Agama Persia, Furs, penyembah api, tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Kalau begitu, Anda ingin membuat sebuah kesimpulan penting. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa kita pahami dengan baik dan benar. Kita wajib mengikuti kebenaran. Kita wajib untuk mengikuti kebenaran. Karena kebenaran telah Allah turunkan, Allah telah ajarkan,
dan Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya, kita diwajibkan untuk itu. Namun kita tidak boleh memaksa orang untuk melakukannya. Biarkan manusia dengan pilihannya. Biarkan manusia dengan pilihannya. Kita tidak boleh memaksa. Kalau inilah makna toleransi, maka ini hak. Maka ini benar. Akan tetapi kalau makna toleransi adalah kebebasan untuk memilih apa saja, karena apa saja itu semuanya adalah kebenaran, dan tidak boleh ada yang mengklaim bahwa dirinya yang benar, yang lain tidak. Tidak boleh ada yang mengklaim bahwa hak adalah A, selain yang A adalah batil. Kalau tidak boleh melakukan itu, bahwa semua pilihan manusia adalah kebenaran, pertama kali ini bertolak belakang dengan logika sehat. Sebelum bertolak belakang dengan Al-Quran. Karena dua hal yang bertabrakan, kalau dua-duanya sama-sama benar, ini bertolak, ini mustahil. Mustahil aklan, hal yang mustahil secara logika. Contoh, jam 1.00 saya ada di Jakarta. Oke. Kemudian jam 1.00 saya sedang berada di Mekah. Dua hal yang berbeda. Kalau semua yang disampaikan, tidak boleh ada yang mengklaim bahwa ini benar, ini salah. Hal yang aneh. Kalau dua-duanya harus diterima. Pernyataan dia jam 1 siang dia ada di Jakarta, jam 1 dini hari ada di Jakarta, dan pernyataan dia jam 1 dini hari dia sedang berada di Mekah, dua-duanya harus diterima sebagai kebenaran. Tidak ada yang satu yang salah, yang satu yang batil. Satu benar, satu dusta. Karena menerima bahwa dia jam 1 dini hari ada di Jakarta, itu artinya menolak bahwa jam 1 dini hari dia ada di Mekah. Dan menerima dengan argumentasi yang jelas bahwa jam 1 dini hari pada hari yang dibicarakan dia sedang berada di Mekah, menolak pernyataan bahwa jam 1 dini hari dia ada di Jakarta. Menggabungkan dua ini, dua-duanya kebenaran adalah mustahil akal. Secara akal mustahil. Dan ini yang ingin dimintakan manusia sekarang untuk melakukannya. Fulan meyakini, fulan meyakini, fulan meyakini keyakinan yang saling bertabrakan dan semuanya harus diyakini benar. Ada apa ini? Apa yang akan terjadi? Apakah ini logika yang sehat, wahai orang-orang yang beriman? Agama Anda agama logika. Dan agama Anda tidak bertabrakan dengan logika yang sehat, logika yang benar. Kalau hanya ada satu kebenaran, maka selain yang satu ini batil. Anda tahu siapa ayah Anda? Siapa ibu Anda? Hanya ada satu ayah, hanya ada satu ibu dalam hidup Anda. Siapapun yang menyatakan selain mereka adalah ayah dan ibu Anda adalah batil. Adalah batil. Iya atau tidak? Hal yang sama, kebenaran sudah ada di dalam Al-Quran, kebenaran sudah ada di dalam hadis. Itulah kebenaran. Berarti beda dengan Al-Quran dan hadis adalah batil. Adalah batil. Al-Quran mengatakan haram, dia mengatakan halal, batil. Al-Quran menyuruh kita untuk menjauhi, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi, dia mengatakan itu boleh, batil. Di dalam Al-Quran itu akan mendatangkan murka Allah, dia mengatakan itu hal yang harus dikerjakan, batil. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan itu tidak benar, dia mengatakan itu kebenaran, batil. Kenapa? Karena kebenaran hanya ada di dalam Al-Quran dan hadis, sudah Allah turunkan. Berbeda berarti batil. Dan ini rumus kita mencari kebenaran dan kebatilan. Sama atau tidak dengan Al-Quran dan hadis? Kalau sama berarti kebenaran. Tidak sama, bertabrakan berarti kebatilan. Baik.
Kalau sudah jelas masalah ini, mari kita masuk ke dalam percaturan kehidupan. Masih kita masuk ke dalam percaturan kehidupan. Agama, pilihan masing-masing. Saya memilih, Anda memilih, Fulan memilih, Fulan memilih. Silahkan pilihan masing-masing. Dan masing-masing pilihan ada konsekuensi pilihan. Dan saya tidak berhak untuk memaksa siapapun mengikuti saya. Sampai Nabi Nuh tidak memaksa anaknya untuk ikut beliau. Tidak memaksa istrinya untuk mengikuti beliau. Lelaki di antara 5 lelaki terbaik di permukaan bumi. 5 rasul terbaik di permukaan bumi. Kalau ini adalah makna toleransi, maka itulah toleransi yang benar. Pilihan manusia, dia akan bertanggung jawab dengan pilihannya. Bukan berarti semua agama adalah benar, dan silahkan berbaur, berkolaborasi, silahkan bercampur aduk karena semuanya kembali kepada kebenaran, karena semuanya menginginkan kebenaran, karena semuanya menuju kebenaran, karena semuanya ingin berada di atas kebenaran, dan tak seorang pun yang ingin di atas kebatilan. Maka bebas memilih apa saja, ini bukanlah toleransi. Ini kehancuran dalam berakidah, kehancuran dalam beragama, kehancuran dalam bermuamalah. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Kesimpulan akhir dari apa yang bisa Anda sampaikan, bahwa toleransi ada di dalam bab muamalah, bukan bab keyakinan. Mudah-mudahan Anda mengerti apa yang Anda maksud. Toleransi ada dalam bab bermuamalat, berinteraksi dengan manusia. Di situ ada interaksi. Di situ agama Islam adalah agama yang paling toleran. Nggak ada lagi lebih daripada agama Islam. Toleransi tingkat tinggi yang pernah diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Dia ada di dalam sikapmu berhadapan dengan orang yang beda pilihan dengan dirimu. Bagaimana Anda berinteraksi dengan orang yang pilihannya dengan dirimu dalam agama beda? Maka toleransi ada dalam bab muamalat. Tidak di dalam bab akidah dan pilihan terhadap akidah dan agama. Dan orang sekarang ingin menarik bab muamalah itu kepada bab pilihan. Silahkan, semuanya kebenaran. Sehingga kita harus berbaur menjadi satu. Apa yang Anda yakini, saya juga ikut melakukannya. Karena saya juga tidak tahu apakah agama saya agama yang benar, ataukah yang benar adalah agama dirimu. Kebenaran belum jelas. Oleh karena itu saya akan masuk ke dalam apapun yang Anda lakukan dalam cara beragama Anda, walau sebenarnya agama saya bukan itu. Ini bukan bab pilihan. Itu toleransi tidak berada dalam bab pilihan. Pilihan sudah jelas. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin, soal pilihan hidup. Menerima kebenaran atau menolaknya, menerima Al-Quran dan hadis atau menolaknya, menerima sesuatu yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan sampaikan oleh Nabi SAW atau menolaknya, ini soal pilihan. Ini masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian, agama kalian, untukku, agama aku. Kalian menjalankan apa yang kalian yakini sebagai kebenaran kalian, dan itu menurut saya batil, dan saya akan menjalani apa yang saya yakin kebenaran, karena itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Amalan kalian, kalian yang melakukan, amalan saya yang melakukannya. Soal pilihan, maka tidak ada percampuran. Di dalam awal-awal surat Al-Qalam, di awal-awal surat Al-Qalam, surat Nun, wal qalami wa ma yasturun. Allah melarang Nabi SAW untuk indimaj, untuk bergabung, saling melakukan, saling masuk ke dalam agama lain, ketika itu ditawarkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan perdamaian
di kota Mekah. Yaitu firman Allah di dalam Al-Quran, waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Di awal-awal ayat yang ke berapa? 9, 8, Allah. Di awal-awal surah Al-Qalam. Silakan kembali dalam surah Al-Qalam, tidaklah panjang, di awal-awalnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, waddu law tudhinu fayudhinu. Mereka ingin kalau engkau bermudahanah kepada mereka dan mereka pun bermudahanah kepadamu. Apa itu mudahana? Mudahana yang ditawarkan oleh orang Quraisy adalah, wahai Muhammad, tahun ini supaya kita aman, nyaman, tidak ada perdebatan, tidak ada permasalahan, tidak ada hal yang sekarang terjadi seperti ini, wahai Muhammad, kata orang Quraisy, bagaimana kalau kami mengusulkan, udahlah kita sama-sama saling mengalah saja dalam masalah ini, saling bertoleransi, saling berkolaborasi dalam akidah kita. Bagaimana kalau tahun ini kami melakukan apa yang kamu inginkan? Kami seperti yang kau inginkan. Engkau katakan apa kepada kami lakukan. Tapi tahun yang akan datang terbalik, engkau yang ikut kami. Supaya aman kota Makkah ini. Nyaman. Dilarang oleh Allah. Dilarang oleh Allah Nabi melakukan itu. Karena apa? Ini soal pilihan. Kalau soal pilihan, lakum dinukum waliyadin. Ini soal akidah. Soal akidah, lakum dinukum waliyadin. Soal pilihan hidup, soal agama, soal keselamatan dunia dan akhirat, terutama akhirat, Anda dengan pilihan Anda, saya dengan pilihan saya. Yang saya yakini haram tak akan berubah menjadi halal ketika, dan apa yang Anda yakini hak bagi saya adalah batil. Bagaimana ini akan adanya toleransi di sini untuk saling berbaur. Sehingga apa yang saya yakini sebagai kebatilan, saya ikut melakukannya. Demi menghargai, memuliakan muamalah antar manusia. Dan Anda juga harus melakukan apa yang saya lakukan demi menjaga muamalah antar agama. Tak begitu. Pilihan adalah pilihan. Lakum dinukum waliyadin. Namun Anda silakan mengamalkan agama Anda. Saya tidak berhak untuk memaksa Anda untuk mengikuti apa yang saya yakini. Kalau ingin diskusi boleh, silakan. Saya menyampaikan sudut pandang saya. Anda juga menyampaikan sudut pandang Anda kepada saya, namanya diskusi. Bertukar pikiran. Mudah-mudahan terlihat kebenaran. Dan agama Islam adalah agama yang paling siap untuk berdiskusi. Kenapa? Karena kekuatan argumentasi yang diturunkan Allah soal kebenaran, tidak ada yang bisa mengalahkan. Oleh itu, tidak ada satu agama pun di permukaan bumi ini yang siap untuk berdiskusi lebih daripada agama yang diturunkan Allah, agama yang hak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini diskusi. Kalau diskusi itu artinya saya menyampaikan sudut pandang, Anda silahkan sampaikan sudut pandang, silahkan di mana kita berargumentasi, dan setelah berargumentasi selesai, masing-masing tentukan pilihan. Rasul juga berargumentasi dengan orang Quraisy. Nabi Musa juga berargumentasi dengan Firaun. Nabi Ibrahim berargumentasi dengan Raja Namrus. Dan begitu biografi dakwah seluruh para nabi dan para rasul bersama kaumnya, mereka saling adu argumentasi. Sampai kaum Nabi Nuh mengatakan, qad aktsarta jidalana, engkau terlalu banyak berdiskusi dengan kami wahai Nuh. Saking rajinnya Nabi Nuh alaihi salam berdiskusi, bukan memaksa, tapi menunjukkan ini loh yang benar. Ini loh yang baik. Toleransi ada di dalam bermuamalah, bukan di dalam pilihan. Soal pilihan, wajib memilih kebenaran. Dan kebenaran itu telah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Wajib. Pilihan. Kalau Anda tidak melakukan itu, terima konsekuensi. Apa yang akan terjadi pada orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Di kota Madinah, ketika Nabi SAW menjadi pemimpin,
pemimpin agama sekaligus pemimpin dunia. Hidup orang Yahudi dan tidak dipaksa oleh Nabi untuk masuk agama Nabi, walau Nabi adalah pemimpinnya. Hidup orang Nasrani, datang orang Nasrani, tidak dipaksa untuk masuk agama. Mereka diizinkan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, bermuamalah di agama sesama Yahudi sesuai dengan keyakinan Yahudi, diizinkan untuk menegakkan agama mereka di lokasi mereka, dan tidak diwajibkan bahkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW dalam hukum. Dalam hukum. Silahkan selesaikan sesama Yahudi dan di dalam akidah Yahudi sesuai dengan keyakinan Yahudi bersama ulama-ulama Yahudi. Misalnya, si A dan si B sesama Yahudi berbeda pendapat dan terjadi perseteruan, lalu mereka ingin didamaikan oleh seorang ulama Yahudi. Silahkan. Mereka tidak perlu kepada Nabi Muhammad SAW yang sedang memimpin kota Madinah. Tidak perlu, selesaikan dalam agama kalian. Semoga kalian bisa mencari solusi sesama kalian di dalam agama kalian, dan sekiranya mereka kemudian tidak ridho dengan keputusan ulama Yahudi, lalu datang kepada Nabi SAW minta keputusan, juga diizinkan. Tapi Nabi mengatakan, kami akan memberikan kepada kalian keputusan seperti yang akan kami berikan kepada Muslim. Tidak beda-beda, tidak membedakan. Karena menurut kami ini yang benar, dan kami akan perlakukan kalau Anda dengan sepenuh hati dan ridho yang datang meminta keputusan, kami akan berikan kepadamu keputusan seperti kami memberikan keputusan kepada orang Muslim. Kami tidak akan keluar daripada kebenaran soal pilihan, soal hukum, soal pernyataan, halal dan haram, jalan ke surga, jalan ke neraka, ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang adil, ini yang zalim, ini yang punya hak, ini melanggar hak manusia. Dan itu ada dalam agama Islam. Sempurna lebih daripada apa yang ada di atas agama Yahudi. Mereka diberikan keleluasaan mengamalkan agamanya, beribadah sesuai agamanya dan keyakinannya, bermuamalah sesama mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka. Tidak dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Lakum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu yang terjadi sampai zaman Abu Bakar, itu yang terjadi sampai zaman Umar, itu yang terjadi sampai khalifah-khalifah setelahnya. Hidup di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi. Bahkan Nabi punya tetangga orang Yahudi. Sampai akhir hayatnya. Tidak akan Nabi SAW wafat kecuali sedang bertransaksi, pinjam-meminjam kepada orang Yahudi. Bahkan Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi. Yahudi di bawah kepemimpinan Nabi. Nabi pemimpin kota Madinah. Nabi Amirul Mukminin. Dihina oleh orang Yahudi. Dihina oleh orang Yahudi. Lihat. Bisakah Anda membayangkan seorang pemimpin tertinggi agama dan dunia dihina oleh orang Yahudi? Mereka di bawah kepemimpinan Nabi tercinta. Beda agama. Diizinkan mengamalkan agamanya dan menghina Nabi kita. Apakah Nabi membalasnya dengan? Tidak. Nabi membiarkan mereka. Karena itulah keyakinan mereka. Akan berbeda kalau amalan yang seperti itu dilakukan oleh orang Muslim. Ini hal yang berbeda. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika kita memilih jalan yang hak, jangan kita tinggalkan jalan yang hak itu hanya karena muamalah sesama manusia. Interaksi sesama manusia tidak boleh membuat kita mengorbankan kebenaran yang sudah kita yakini itu yang benar. Kenapa? Karena konsekuensi ini adalah pilihan. Ketika kita memilih ini yang benar, berarti selain yang benar adalah batil. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Kalau kita yakin itu yang batil, kita diharamkan untuk melakukan yang batil.
Kita diharamkan untuk melakukan yang batil. Soal mereka melakukannya, ini adalah toleransi dalam bermuamalah. Engkau dengan keyakinan engkau, saya dengan keyakinan saya. Kita bertetangga, ya silahkan. Kita berinteraksi dunia, ya silahkan. Kita berbisnis, ya silahkan. Anda dengan keyakinan Anda soal agama dan pilihan, saya dengan keyakinan saya soal agama dan pilihan. Soal transaksi duniawi, mari kita bertoleransi dalam bermuamalah. Tidak ada masalah. Tidak ada keharaman Anda punya tetangga Yahudi, Anda punya tetangga Nasrani, Anda punya tetangga Majusi, Anda punya tetangga yang agamanya berbeda dengan agama dirimu. Kenapa? Karena agama kita menyuruh manusia untuk berbuat baik kepada tetangganya. Mengharamkan manusia untuk menzolimi tetangganya. Siapapun itu. Itu hak bertetangga dan tidak dilihat muslim atau tidak muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Ini tidaklah murni muslim saja, enggak, siapapun. Karena ini muamalah. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah? Siapa yang Anda maksud ya Rasulullah? Tidak beriman 3 kali. Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya, perbuatannya yang mengganggu tetangganya, tidak aman tetangganya dari kejahatannya, ini orang yang tidak beriman. Dan ini bukan hanya tetangga muslim loh. Asal tetangga. Dilarang kita menyakiti tetangga kita. Siapapun dia. Kenapa? Ini bab muamalat. Bab interaksi sesama manusia walau beda agama. Walau beda agama. Dan inilah dia toleransi yang benar, bahwa kalau itu pilihan hidupmu, silahkan. Namun saya berbeda. Anda dengan agama Anda, saya dengan agama saya, kita mengamalkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Soal interaksi duniawi, maka Islam memberikan kebebasan asal transaksinya itu tetap halal dalam syariat. Tapi muamalah duniawi, maka manusia diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kelapangan. Ya, dia boleh membeli dari orang kafir boleh membeli dari dirinya, dia boleh bertetangga dengan orang kafir, orang kafir bertetangga dengan dia, boleh bekerja pada orang kafir. Selagi itu transaksi yang secara syariat halal, maka siapapun dia, apapun agamanya, maka tidak menjadi haramnya interaksi sesama manusia. Mudah-mudahan dengan ini kita mengerti bahwa toleransi bukanlah engkau masuk kepada agama orang lain dengan aneka ragam aksi demi menjaga toleransi beragama. Tidak, agama adalah agama, pilihan adalah pilihan. Namun tidak ada saling memaksa, dan manusia pilihan agama adalah pilihan dirinya, pilihan kita adalah pilihan kita, dan semua akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi atas pilihan. Ya, bukanlah makna bertoleransi adalah Anda kemudian melakukan sesuatu yang dilakukan oleh agama lain, padahal Anda yakin itu adalah kebatilan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan semoga apa yang Anda sampaikan bermanfaat untuk kita yang terkhusus mendengarkan kajian ini, dan siapapun yang akan mendengarkannya nanti di kemudian hari. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa Anda sampaikan secara materi. Kita cukupkan materi sampai di sini dan kita kembalikan kepada host. Falyatafaddal mashkura. Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz atas tausiahnya ini. Semoga semua jamaah yang mendengarkan bisa mengikutinya dengan baik. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, kami persilakan pada jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Bisa dengan menulis di kolom chat dan juga bisa juga dengan mencet icon raise hand ya. Ini sudah ada yang memencet icon raise hand, Ustadz. Mungkin kami persilakan dahulu kepada Khadijah di BSD. Tafadol.
Jazakallah khair, Bapak. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Wa iyyak. Wa iyyak. Alhamdulillah Ustadz, kita dilahirkan dari seorang bapak dan ibu yang beragama Islam, menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi Sallallahu umat alaihi. yang terbaik yaitu umat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan Ana Ustadz, bagaimana dengan seorang bayi yang dilahirkan dari seorang orang tua yang non Muslim dalam mencari kebenaran tadi? Ada kan Ustadz ayatnya yang Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan menyesatkan juga kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi ini bagaimana nih penjelasannya Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair Ustadz. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allah itu maha adil. Dan Allah itu maha pengasih dan penyayang. Keadilan Allah telah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tidak akan azab sampai kami mengutus kepada mereka Rasul. Kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus kepada mereka Rasul. Di awal-awal surat Nuh, Allah mengatakan, Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka. Kami utus Nuh kepada kaumnya. Kami katakan kepada Nuh, wahai Nuh, berikan peringatan kepada kaummu. Berikan peringatan kepada mereka. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum adab yang pedih datang kepada mereka. Datang kepada mereka adab yang pedih, yaitu adab seperti yang Allah katakan dalam ayat tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Adab tidak akan kami berikan sampai kepada mereka kecuali kami sampaikan kepada mereka Rasul. Hal yang ini yang harus kokoh di dalam akidah kita. Allah tidak akan mengadab sampai kebenaran Allah sampaikan kepada dia dan dia tolak. Allah tidak akan mengadab hingga Allah menyampaikan kebenaran kepada seseorang, sampai kebenaran itu kepadanya lalu dia tolak. Dan ini sesuatu yang tidak boleh kita ragu. Campakkan, saya ingin mengatakan begini, buang jauh-jauh dari benak kita bahwa orang yang lahir dari ayah dan ibu muslim, yang bukan ayah dan ibu yang bukan muslim, mustahil sampai kepada dia kebenaran. Karena ayah ibunya tidak muslim, jadi nggak mungkin sampai kepadanya kebenaran. Buang jauh-jauh. Allah punya cara dan Allah maha kuasa untuk menyampaikan kepadanya kebenaran. Apakah dari sahabat, apakah dari tetangga, apakah dari karyawan, apakah dari bacaan, apakah dari tontonan, apakah dari aneka ragam. Apalagi di zaman kita sekarang, jalan informasi yang terbuka luas. Kita mungkin terpola dengan ayah dan ibu saya muslim, oleh karena itu saya yakin ini adalah kebenaran. Maka orang-orang tadi, ayah ibunya tidak muslim, pasti kekuatannya luar biasa, bahwa itulah kebenaran. Allah punya cara untuk menyampaikan kepada mereka yang benar yang mana. Allah punya cara bagaimana, Allah punya cara sampaikan kepada mereka, sehingga mereka tahu bahwa akidah mereka salah. Dan Allah tidak akan azab, kecuali setelah sampai ini kepada mereka. Kecuali setelah sampai kepada itu kepada mereka. Maka biarkan Allah yang berbuat. Serahkan urusan ini kepada Allah. Umat Islam saja, kalau tidak belajar, kalau tidak berusaha mencari, boleh jadi terjebak ke dalam Islam syirik. Hati-hati loh. Hal yang sama sebenarnya, bagaimana si orang yang ditanyakan tadi, terlahir dari ayah dan ibu yang tidak muslim, mencari kebenaran, hal yang sama di dalam agama Islam. Kita harus mencari kebenaran. Jangan biarkan kebenaran itu mutlak hanya apa yang dikatakan oleh ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita bisa
menyampaikan kepada kita sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, dan boleh jadi tidak tertutup kemungkinan ternyata apa yang disampaikan oleh ayah dan ibu kita justru adalah kesyirikan dengan nama Islam, tapi itu sebenarnya syirik dan 100% berbeda dengan agama Islam, 180% bertabrakan dengan agama Islam. Maka sebagaimana kita umat Islam harus mencari kebenaran juga, walau lahir dari seorang ibu dan ayah dan muslim, dari keluarga muslim, dari masyarakat muslim, hal yang sama dengan mereka harus mencari kebenaran walau terlahir dari ayah dan ibu yang bukan muslim. Alhamdulillah kalau seandainya agama kita agama yang mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan itu yang diajarkan oleh ayah dan ibu kita kepada kita, walillahil hamd. Tapi tidakkah terjadi hal yang berbeda? Apa yang diterima dari ayah dan ibunya justru kesyirikan? Dan dia baru tahu itu syirik setelah dia serius mempelajari agama Allah, mencari apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, duduk di majelis taklim, mencari mana agama yang hak, yang diturunkan Allah. Sehingga dengan yang kita menakar apa yang kita terima dari kedua ayah dan ibu kita, itu juga sama. Hal yang sama Allah wajibkan kepada kita, sebagaimana Allah wajibkan kepada mereka. Dan ingat, Allah Maha Adil. Dan ingat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Hukum yang Allah akan berikan di akhirat, hukum yang penuh dengan keadilan dan kasih sayang. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Silahkan kembalikan kepada host. Nah. Ada kesalahan teknis? Ya, sudah terdengar Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Silakan kita kembalikan kepada host. Ya, kita lanjutkan Ustaz dengan pertanyaan di kolom chat. Jadi sudah ada pertanyaan kolom chat. Bismillah, afwan Pak Ustadz, izin bertanya, apakah boleh kita mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan di depan orang yang berbeda-beda keyakinan dengan tujuan untuk menyatukan? Mohon nasihatnya, syukran Pak Ustadz. Tolong diulangi lagi pertanyaan tadi karena Anda ingin mendengar untuk yang kedua kalinya. Baik Ustadz. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh kita mengatakan bahwa semua agama mengajarkan kebaikan di depan orang yang berbeda keyakinan dengan tujuan untuk menyatukan? Itu pertanyaan Ustaz. Wallahu alam, saya mencoba untuk memahami sehingga saya minta diulang dibacakan pertanyaan. Tetapi pemahaman saya setelah dibacakan pertanyaan untuk yang kedua kalinya masih sama dengan pemahaman saya terhadap pertanyaan di awal pertama kali ditanyakan. Bahwa semua agama mengajak kepada kebaikan. Ini kalimat yang salah. Semua agama mengajak kepada kebaikan, agama yang salah. Pernyataan yang salah. Apapun alasannya, apapun maksud dan tujuannya, kalimatnya batil. Kalimatnya sudah salah. Dan kalimat yang salah, walau ditujukan dengan niat yang baik, tidak menjadikan kalimat itu menjadi benar. Ya. Oleh karena itu, cari kalimat-kalimat lain, yang tidak menyalahi akidah kita. Yang tidak menyalahi akidah kita. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab. Baik Ustaz. Kita lanjutkan selanjutnya ini untuk yang sudah raise hand juga. Jadi ini tadi sudah ada yang raise hand juga. Kami persilakan.
Ini dengan Putri ya, Zwasti. Silakan. Jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah Wa selalu merahmati Ustadz dan memudahkan dakwah Ustadz. Wa Afwan iyyakum. Ustadz, Amin. bolehkah kita Ustadz mengatakan bahwa ahlul bid'ah itu dan orang-orang yang membenci dakwah sunnah sebagai saudara kita juga Ustadz? Afwan Ustadz, Ana pernah ditegur di suatu halakoh dengan mengatakan mereka itu golongan anu. Jadi Ana ditegur bahwa itu jangan dikatakan mereka itu golongan sebelah, golongan anu. Mereka juga saudara kita. Tetapi di satu sisi Ana pernah membaca Ustadz bahwa ahlul bid'ah itu lebih berbahaya dari kafirin gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Baik. Ini sebenarnya adalah sudut pandang tentang ucapan. Apa yang dimaksud dalam saudara? Karena persaudaraan punya sudut makna yang banyak. Saudara setanah air juga saudara. Saudara seagama, yaitu satu agama sesama agama Islam juga persaudaraan di atas Seagama agama. maksudnya Ustadz. Nah, ya itu yang saya maksud. Persaudaraan di atas kebenaran, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman yang hak, juga persaudaraan yang juga itu adalah saudara. Sekiranya makna dari kalimat yang tadi, kita ingin mencoba untuk fokus kepada pertanyaan tadi, saudara yang dimaksud, saudara sesama muslim. Yes, mereka adalah saudara kita. Ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau mereka berasal dari golongan A, golongan B, golongan C, dan semacamnya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan sebenarnya, selagi mereka adalah muslim, mereka adalah saudara kita. Saudara seagama Islam. Nabi ketika berbicara tentang umat Nabi yang terpecah belah, Nabi berbicara umatnya. Dan hadis ini dikatakan oleh para ulama menunjukkan bahwa perpecahan golongan dalam agama Islam tidak membuat mereka kafir. Dan mereka adalah umat Nabi. Berarti masih muslim. Dan mereka terancam dengan kesalahan mereka ke neraka, dan tak seorang pun yang ulama mengatakan mereka kekal di neraka. Seperti kekalnya orang kafir. Tidak. Maka kalau makna saudara dalam makna yang diinginkan adalah saudara sesama umat Islam, sesama umat Nabi Muhammad, iya, mereka adalah saudara. Dengan tegas kita katakan itu adalah saudara kita. Saudara sesama muslim. Tetapi kalau lebih spesifik, saudara dalam memahami kebenaran yang hak adalah hak yang ada di dalam Al-Quran. Sumber agama kita adalah Al-Quran dan hadis, pemahaman salaful ummah. Para sahabat harus menjadi rujukan pemahaman yang benar. Sementara sebagian saudara kita sesama Islam merujuk kepada akal. Sebagian mereka merujuk kepada personal manusia. Rujuk kepada fulan, imam fulan, imam fulan, imam fulan. Maka kalau makna yang lebih spesifik, berbeda dong. Namun kalau yang ditujukan maknanya saudara sesama muslim, ya. Mereka adalah umat Islam dan mereka adalah saudara. Selagi masih Islam, saudara kita satu Islam. Se-Islam, seagama Islam. Wallahu a'lam. Adapun makna yang tadi ditanyakan di akhir, saya pernah mendengar bahwa ahli bid'ah bisa lebih berbahaya daripada orang kafir. Itu bukan berarti bahwa mereka lebih buruk. Jelas kekufuran lebih buruk daripada bid'ah. Udah jelas. Kekufuran lebih berbahaya daripada bid'ah. Akan tetapi, sering sekali kekufuran itu jelas bagi orang. Penyelewengan di dalam kekufuran jelas bagi sebagian manusia. Mereka jelas bagi mereka bahwa meyakini bahwa api adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan, sapi adalah Tuhan. Jelas bagi mereka itu kufur. Sehingga mereka tidak terjebak ke dalamnya. Beda dengan bid'ah. Bid'ah masih dianggap ketaatan. Sehingga mereka
tidak merasa melakukan kesalahan. Dan titik ini bahayanya, di mana manusia tidak 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 jelas bagi mereka bahwa ini di sini adalah kesalahan dan kesesatan, walau tidak sampai kepada jenjang kesalahan dan kesesatan yang ada pada kekufuran. Di sini letak bahayanya, kesamar-samaran kebenaran bagi orang yang memandang, sehingga dia memandang sesuatu yang bid'ah adalah sunnah. Padahal yang ada di dalam sunnah adalah hak, selain sunnah adalah batil. Wallahu a'lam. Jadi bahaya kesamar-samarannya di titik itu bahayanya. Akan tetapi tidak ada yang bisa menyatakan bahwa kafir lebih ringan daripada bid'ah. Bid'ah jauh lebih berbahaya daripada kufur. Itu tidak seperti itu maknanya. Tapi lebih berbahaya dari sisi yang ini manusia banyak yang mengetahui kesalahan dan kebatilannya dan tidak akan tertarik untuk mengikutinya, sementara yang ini tersamarkan kebenarannya sehingga tertarik manusia untuk ikut ke dalamnya dan perlahan tapi pasti mengajak mereka kepada jauh daripada menjalankan agama yang hak. Kesamar-samaran itu yang membuatnya berbahaya karena mungkin dianggap jalan ke surga padahal bukan jalan ke surga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cukup jelas penjelasan Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik Ustadz, kita lanjutkan dengan pertanyaan di kolom chat. Ya. Afwan Ustadz, apa ada batasan minimum dalam bertoleransi kita sebagai umat Islam dengan umat lainnya terkait dengan tasyabuh? Karena ada oknum muslim yang menjaga kegiatan peribadatan agama lain, ada juga yang menggunakan atribut agama lain. Itu pertanyaannya Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau sudah masuk kepada inisial agama, maka tidak ada yang namanya kebolehan saling tiru-meniru. Itu sudah jelas Nabi yang melarangnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru agama lain, sudah menjadi kekhususan agama mereka. Sudah menjadi inisial agama mereka. Sudah menjadi simbol agama mereka. Maka di sini tidak ada berlaku kebolehan toleransi. Masuk ke dalam agama dan keyakinan, kalau Anda memakainya, Anda melaksanakannya, Anda merayakannya, Anda melakukan sesuatu yang berhubungan dengan, silakan Anda dengan keyakinan Anda. Saya tidak ikut. Lakum dinukum waliyadin. Dan jangan ajak saya untuk melakukan seperti yang Anda yakini. Jangan ajak saya untuk melakukan seperti yang Anda yakini. Anda ingin melakukannya, itu pilihan hidup Anda, silahkan. Saya tidak berhak untuk melarang Anda untuk melakukannya, melarang Anda untuk meyakininya. Saya tidak punya hak untuk melarang Anda untuk menjalankannya. Lakum dinukum. Silahkan lakukan sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Jangan ajak saya dan tarik saya untuk tetap melakukan seperti yang kalian lakukan, walau saya meyakini itu batil. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Soal kemudian ada perintah atasan yang kita tidak bisa tolak, itu jatuh kepada kemaksiatan. Allahu a'lam. Baik Ustadz. Boleh Ana sambung sedikit Ustadz ya. Jadi bagaimana dengan kebiasaan orang mengucapkan salam-salam dari agama lain Ustadz? Sekarang kan banyak tuh kalau membuka acara itu mengucapkan salam, tapi salam itu ada beberapa salam termasuk dari agama lain. Kalau itu bagaimana Ustadz? Boleh diberikan contoh karena anak khawatir salah paham. Ya Ustadz, itu banyak di dalam acara-acara yang kita lihat orang yang membuka acara itu selain mengucapkan Assalamualaikum, itu mengucapkan juga misalnya Salam, kemudian ada lagi yang lain, ada yang lain lagi gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Seperti yang saya katakan tadi, wallahu taala alam. Kembali kepada pertanyaan yang sama yang tadi sebelumnya, mungkin ini sambungan. Kalau memang itu adalah sesuatu yang merupakan ciri khas, sesuatu yang merupakan spesifik agama mereka, bukan sebuah ucapan yang tidak
mengarah kepada spesifikasi keyakinan. Semoga kesejahteraan Allah berikan kepada semua kita. Semoga kesejahteraan Allah berikan kepada semua kita. Semua kalimat seperti ini tidak. Semoga kita semua diberikan petunjuk ke jalan yang benar. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Walaupun di tengah-tengah kita ada orang-orang yang kufar. Karena tidak spesifik kepada agama mereka. Tapi kalau sudah merupakan spesifikasi agama, spesifik agama, dan itu adalah mengarah kepada kalimat agamis. Seperti mereka mengucapkan kepada kita, Assalamualaikum. Assalamualaikum milik umat Islam. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat Islam. Dan mereka mengucapkannya. Berarti mereka sudah masuk kepada spesifik milik umat Islam. Kalau yang seperti itu terjadi, saya tidak tahu karena kurang pergaulan mungkin ya. Pergaulan kurang jauh. Kalau sudah sampai kepada titik itu spesifik milik agama tertentu, maka tidak boleh diucapkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan dengan pertanyaan di kolom chat, Ustaz. Ada sebuah pertanyaan. Abang izin bertanya, Pak Ustaz. Mengenai Syiah, apakah ini termasuk bid'ah atau kafir, Ustaz? Nah, banyak sekali pertanyaan soal Syiah. Apakah ini masuk ke dalam kekufuran atau masuk ke dalam bid'ah? Wallahu a'lam ya. Daripada saya yang menjawab, maka saya alihkan jawaban kepada apa yang pernah saya dengar langsung dari mulut ulama yang saya duduk di hadapan mereka. Syekh Abdul Muhsin Abbad, ayah daripada Syekh Abdul Razak, mengatakan, yang saya yakini, kata beliau, pemuka-pemuka agama mereka kufar. Orang awamnya muslim. Wallahu a'lam. Nah, itu yang saya bisa jawab ya. Ini bukan pendapat saya. Saya tidak berani dan saya menukilkan yang pernah saya dengar dari beliau. Nah. Baik, Ustaz. Mudah-mudahan cukup jelas bagi penanya-penanya. Masih ada waktu, kami persilakan jamaah untuk yang masih ingin bertanya. Mungkin boleh 1-2 pertanyaan lagi, Ustaz? Silakan. Ya, baik. Silakan jamaah, masih ada waktu. Sambil menunggu, Ustaz ya. Izin kami mau bertanya, ada pertanyaan titipan ini, Ustaz ya. Tapi mungkin agak di luar tema nih, Ustaz. Silakan. Saya bisa jawab. Iya. Jadi ini ada yang bertanya, apakah kebiasaan membaca doa, membaca 3 qul sebelum tidur di malam hari, itu apakah bisa juga dilakukan di waktu-waktu lain dengan maksud untuk meminta perlindungan pada Allah Ta'ala? Nah, baik. Baik, barakallahu fiik. Di dalam agama kita ada sesuatu yang bersifat khusus, memiliki hukum khusus, dan ada yang bersifat umum, tidak memiliki hukum khusus. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengetahui ini khusus atau umum. Sekiranya khusus, maka diamalkan sesuai dengan kekhususan yang ada, dan sekiranya dia umum, maka tidak boleh dikhususkan. Dan apabila dia adalah khusus, juga tidak boleh diumumkan. Dijadikan global, umum, menyeluruh di kapan saja. Nah, membaca Al-Quran pada dasarnya umum. Membaca Al-Quran surat apa, waktunya kapan, tempatnya di mana, umum. Allah menyuruh kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyuruh kita memperbanyak membaca Al-Quran. Menyampaikan kepada kita, bacalah Al-Quran, karena satu huruf daripada Al-Quran itu akan Allah berikan 10
pahala. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim itu 30 pahala. Ini perintah membaca Al-Quran. Kita disuruh membaca Al-Quran di rumah. Artinya sesuatu yang sifatnya umum jangan kita khususkan. Lalu kita khususkan harinya, kita khususkan suratnya pada hari itu, sehingga kita pilih surat khusus, hari khusus, malam khusus. Padahal tidak ada perintah untuk mengkhususkannya, maka ini terjadi pelanggaran. Hal yang sama, sesuatu yang khusus lalu tidak dikhususkan, dijadikan umum. Dan inilah dia yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi. Membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali sebelum tidur. Itu amalan khusus. Ketika mau tidur, ditambah dengan meniup pada telapak tangan, ditambah dengan menggosokkannya kepada anggota badan sebanyak yang kita mampu daripada anggota tubuh. Ya. Ini amalan khusus. Maka amalan khusus ini lakukan di waktu yang telah disampaikan oleh agama. Jangan diperlakukan umum. Di mana saja kita kemudian baca itu, kemudian melakukannya, tidak seperti itu. Ini amalan khusus, maka jaga dia dengan kekhususannya dan jangan berbuat umum. Adapun kalau kita ingin membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas yang lainnya pada kesempatan silakan. Tetapi tidak membawa amalan sebelum tidur kepada amalan-amalan yang lain yang bukan amalan itu. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz. Baik jamaah, barangkali masih ada pertanyaan lagi, masih ada kesempatan untuk satu pertanyaan. Kami persilakan. Atau ada yang mau langsung bertanya dengan raise hand? Ya, sudah masuk satu pertanyaan lagi Ustadz. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Ustadz ya. Baik. Kami bacakan, Afwan Ustadz, apabila ada aparatur yang menyerukan terhadap toleransi dengan mengucap selamat saat perayaan agama lain, bagaimana kami harus bersikap? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, ini yang telah kita bahas panjang lebar tadi, ya. Dan alhamdulillah, anak yakin dan percaya Bapak Ibu yang menyimak dari awal mengerti bahwa kalau sudah merupakan agama, maka tidak boleh saling melakukan apa yang ada pada agama lain dengan nama toleransi. Kum dinukum waliyadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amalan kami, untuk kalian amalan kalian. Maka ajakan untuk melakukan itu tidak boleh kita lakukan. Sama dengan orang mengajak kita berdusta, sama orang mengajak kita korupsi, sama orang mengajak kita untuk memanipulasi data, sama orang yang mengajak kita minum khamar, sama dengan orang yang mengajak kita berzina, mengajak kita mencuri, merampok. Apa bedanya? Kalau itu adalah kebatilan, maka semua ajakan kepada kebatilan harusnya ditolak dan tidak diamalkan. Wallahu ta'ala alam. Jadi disinilah kita dituntut oleh Allah untuk mempertahankan kebenaran yang kita tahu dan rela menerima konsekuensi mengamalkan kebenaran yang kita yakini kebenarannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah kuatkan hati kita untuk berada di atasnya. Semoga kita diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kenyamanan, kelezatan, ketenangan, ketentraman justru dalam mengikuti agamanya. Mencari ridho Allah walau ada orang yang kemudian kurang menyetujui itu dari kita. Ini yang bisa Anda jawab pada kesempatan yang berbahagia ini dari pertanyaan terakhir. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini bermanfaat terutama bagi yang berbicara dan terkhusus bagi antum dan antuna yang menyimak langsung acara pada kesempatan yang berbahagia ini dan saudara-saudariku yang akan menyimak materi ini pada lain kesempatan.
Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal memudahkan hati kita untuk menerima kebenaran yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis yang difahami oleh murid-murid langsung Nabi kita tercinta Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang berpegang teguh di atasnya hingga akhir hayat. Semoga Allah wafatkan kita di atas keimanan dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.